Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung dan kita semua sama-sama sempat untuk menghadirinya. Terima kasih. Saya 2 hari ini kena batuk sehingga suara berubah seperti ini. Mohon maaf kalau tidak jelas. Pikir-pikir mutoka maka loka kakak hari kada ulokai nekan kuat demi padok doa to malam. Ada suatu hal dalam hidup kita ini yang tidak dapat dan tidak boleh kita ingkari. Bahwa kita ini mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah. Nikmat yang tidak terhitungkan banyaknya. Sebagaimana yang Allah sendiri sampaikan dalam kitab sucinya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya engkau mau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu pasti tidak bisa menghitungnya. Yang ada saja pada tubuh kita. Belum lagi di luar daripada tubuh kita. Coba suatu hal yang kita tidak rasakan. Ini udara yang kita hirup. Oksigen. Sudah berapa tahun kita hirup tanpa pembayaran. Kalau kita mau lihat nilainya itu, cobalah kalau kita ke rumah sakit, ada orang yang harus pakai tabung oksigen, berapa bayarannya itu? Ini sudah puluhan tahun. Belum lagi yang lain-lainnya. Belum lagi yang lain-lainnya. Jadi betullah kata Tuhan, jika sekiranya engkau mau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak mungkin. Lalu banyak di antara kita ketika mendapatkan nikmat, ia mengatakan saya ini mendapatkan rahmat. Belum tentu. Tidak mutlak nikmat itu rahmat. Tapi tugas kita bagaimana kita bisa memperoleh rahmat dari nikmat itu. Kenapa? Karena nikmat itu punya 2 sisi. Sisi depan, sisi belakang. Nanti kalau kita terima nikmat ini dengan kedua sisinya, barulah menjadi rahmat.
Kalau hanya sisi depannya itu baru nikmat, belum rahmat. Apa yang menjadi sisi belakang daripada nikmat? Sisi belakang daripada nikmat ialah amanah. Amanah. Nanti kita laksanakan amanat daripada nikmat itu barulah menjadi rahmat. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sisi amanat daripada nikmat itu bukan rahmat, tetapi itu adalah laknat. Itu adalah laknat. Oleh karena itu, maka matematikanya berbunyi sebagai berikut. Nikmat plus laknat plus amanat sama dengan rahmat. Tapi nikmat minus amanat sama dengan laknat. Nah sekarang, apa amanat daripada nikmat itu? Amanat daripada nikmat itu ialah mensyukuri nikmat itu. Jangan pandai-pandai menerima nikmat tapi tidak tahu bersyukur. Banyak pula di antara kita kalau mendapatkan nikmat lalu mengatakan alhamdulillah, sudah menganggap cukup. Lalu sesudah itu seenaknya dia mau apakan? Itu belum. Karena kesyukuran itu mempunyai 3 rukun. Nanti kita laksanakan ketiga-tiga rukun ini barulah menjadi rahmat. Barulah kita bersyukur sebenarnya. Rukun pertama yaitu adanya kita mengakui nikmat itu dari atas. Betapapun usaha kita sampai mendapatkan hasil, jangan kita mengatakan ini adalah hasil usaha saya, hasil jerih payah saya, hasil keringat saya 100%. Tidak ada campur tangan pihak lain. Jangan lupa yang di atas. Adanya pengakuan. Rukun yang kedua ialah adanya kita terima dengan gembira, kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Allah, itu namanya syukur. Mengucapkan alhamdulillah. Ini rukun kedua. Rukun yang ketiga daripada suatu nikmat ialah membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Saya ulangi, membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Ketika itulah baru kita bersyukur hakikatnya. Kita diberikan hidup oleh Allah. Bawalah untuk ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar beribadah kepada Aku. Lalu dalam beribadah ini kita pula perlu tahu bahwa ibadah itu sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Allah sebenarnya tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh. Kenapa? Karena Allah Maha Sempurna. Jadi tidak punya kekurangan yang ia perlukan. Yang Maha Kaya, yang Maha Kuat, Maha Kuasa. Coba saja bayangkan di antara
firman Allah dalam sebuah hadis kursi ada mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya berkumpul ciptaku baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, dari yang pertama saya ciptakan sampai yang terakhir, berkumpul bersatu untuk beribadah kepadaku dengan setinggi-tingginya kualitas takwa dipakai beribadah, itu tidak akan menambah sedikit pun kekayaan saya dan kekuasaan saya. Coba. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa dzalika fi mulki syai'an. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, jika seandainya berkumpul baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, semuanya menyatu bersatu untuk mendurhakai saya dengan sebejat-bejatnya, dengan seburuk-buruknya kedurhakaan, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran dan kekuasaan saya. Jadi apa artinya kalau ada orang melakukan maksiat? Apa artinya di sisi Allah? Sedangkan berkumpul semuanya, apa kata Tuhan tadi? Tidak akan mengurangi sedikit pun. Sama dengan kekayaannya. Dia mengatakan juga dalam salah satu hadis kursi mengenai kekayaan Allah. Jika seandainya seluruh penduduk bumi berkumpul meminta kepada saya dengan sebanyak itu permintaannya macam-macam dan saya berikan semuanya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan saya, kecuali ibarat kamu ambil jarum, kamu celupkan di laut, baru kamu angkat jarum itu, berapa air yang menetes dari jarum itu diperbandingkan dengan air laut itu. Begitulah kekayaan saya. Pada miwasita tie di tengah tasik luangnya. Jadi kita lah butuh sebenarnya akan ibadah itu. Kenapa? Karena ibadah itu adalah jembatan emas bagi hamba, jembatan emas bagi hamba untuk memperoleh keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bedalah seorang hamba yang melakukan ibadah dengan seorang hamba yang tidak melakukan ibadah. Sangat beda. Dua orang miskin, satu melakukan ibadah, satu tidak, beda. Dua orang kaya, satu melakukan ibadah, satu tidak, juga beda. Dua orang pejabat, satu melakukan ibadah, satu tidak, juga beda. Dua orang berilmu, satu melakukan ibadah, satu tidak, juga beda. Karena manakala seorang hamba melakukan ibadah, ibarat ia memancarkan suatu sinar. Ibadah itu cahaya. Dipancarkan kemana? Dipancarkan ke sumber cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Yang voltasenya jauh lebih tinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan voltase cahaya ibadah yang dipancarkan hamba tadi. Jadinya apa? Jadinya memantul kembali. Memantul kembali cahaya itu menerangi hamba yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jamaah subuh rahimakumullah.
Sementara apabila hamba melaksanakan syukur, maka manfaatnya kemana? Manfaatnya kembali kepada yang bersangkutan. Dengan melaksanakan tadi sisi amanah daripada suatu nikmat. Dengan melaksanakan sisi amanah daripada suatu nikmat, yaitu dengan bersyukur, itu kembali lagi manfaatnya kepada hamba yang terkait. Karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kalian bersyukur, pasti. Di sini menggunakan kata pasti. Dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata la di depan kata kerja, bukan la yang pendek, la azidan la. Ini kata dasarnya azida. Dan ada lagi tambahan nun bertasdid di belakang na itu menguatkan sekali. Karena dua kata ini, dua huruf ini adalah menegaskan pasti saya akan tambahkan. Pasti saya akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jadi berkah daripada bersyukur itu kembali kepada hamba. Kemudian ada lagi suatu hal yang cantik sekali. Apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka terlebih dahulu Allah menyiapkan kemampuan hamba untuk melaksanakan perintah itu. Ketika Allah memerintahkan hamba berzakat, maka terlebih dahulu diberi harta. Yang mewajibkan ia berzakat. Kepada hamba yang tidak mendapatkan harta, yang mewajibkan berzakat, tidak wajib berzakat. Ketika Allah mewajibkan orang berhaji, tidak wajib kepada yang tidak diberikan persiapan berupa kemampuan untuk berhaji, baru wajib. Makanya dalam perintah haji dikatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi hamba yang memiliki kemampuan, memiliki persyaratan. Nah itu indahnya itu. Maka begini pula lah mengenai kurban yang kita hadapi sekarang ini. Saya tidak tahu apakah di Masjid Nurul Mukminin ini ada panitia yang mengurus itu atau diserahkan saja masing-masing. Karena saya lihat ada masjid yang mengurus itu, ada yang tidak. Coba kita lihat. Apa kata Tuhan? Sebelum mewajibkan ini untuk berkurban. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar, kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Oleh karena itu syukurilah. Karena ini amanah. Bagaimana? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ada kaitan antara pemberian dengan kurban. Sehingga siapa yang tidak mendapatkan pemberian yang cukup untuk berkurban tidak kena perintah ini. Tapi siapa yang memiliki kemampuan untuk itu, is'alemu. Lalu dalam melakukan kebaikan kita jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu.
Karena man amila salihan fali nafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidallamil lil ibad. Siapa melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu pasti untuk dirinya. Walaupun ia lakukan kepada orang lain yang ia kenal atau tidak kenal, keluarga atau bukan, tapi ujung-ujungnya adalah kebaikan itu kembali kepada dirinya. Sebaliknya juga begitu. Siapa melakukan keburukan, waman asa'a fa'alaiha. Siapa melakukan keburukan, fa'alaiha juga kembali kepada dirinya. Wa ma rabbuka bidallamil ibadat, dan Tuhanmu sama sekali tidaklah melakukan aniaya, perbuatan zalim terhadap hamba-hambanya. Atau langsung saja di sini, hangat-hangat. Lalu ya, untuk berkurban ini dengan hewan tertentu. Jadi berkurban adalah suatu ibadah dalam Islam dalam bentuk memotong atau menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu untuk dibagi menurut ketentuan. Hewan tertentu, kambing dan sejenisnya yang masuk jenis kambing. Kemudian sapi dan jenisnya. Kemudian unta dan jenisnya. Karena semuanya ini ada jenis-jenisnya. Untuk kambing, kambing kacang seperti di kampung kita, itu syaratnya 2 tahun plus. Kambing domba 1 tahun plus. Sapi juga 2 tahun plus. Unta 5 tahun plus. Dan syarat umum sehat, sempurna. Kenapa? Karena Nabi dalam salah sebuah hadis beliau mengatakan arba'atun la tajazu fil adhahi. Ada 4 hal yang menyebabkan tidak sah dalam berkurban. Al-aura al-bayinu aura. Yang pertama ialah yang buta. Yang kedua wal maridatu al-bayinu marluha. Yang sakit. Yang ketiga ialah al-arja al-bayinu al-juha. Ialah yang pincang. Dan yang keempat al-ajfa allati la tungki. Ialah yang sangat kurus. Dari ucapan Nabi ini, ulama menyimpulkan kalau begitu berarti yang sempurna dan sehat. Tidak ada boleh kurang yang dimakan. Seperti yang terakhir itu yang sangat kurus. Mungkin sempurna badannya, tapi dinilai kurang karena katanya kurang lemaknya. Itu kata ulama. Ya, jelas kalau kurus juga kurang dagingnya. Karena beda timbangannya yang gemuk dengan yang kurus. Akibat daripada ini, maka
ulama dalam kitab-kitab fikih juga mengatakan tidak sah kalau terpotong telinganya. Tapi kalau terbelah boleh. Mengapa? Karena ternyata orang Arab itu dimakan juga itu telinga sapi. Sehingga kalau terpotong kurang. Ya, lalu kalau menurut pendapat saya buat kita di Indonesia tidak apa-apa karena memang kita tidak makan itu telinga sapi. Dimakan itu. Ya Allah. Nah, sama dengan buntut dengan ekornya. Jadi sama itu bagi apa namanya orang Arab. Ya, bagi orang Arab. Lalu ini kurban, kalau kambing adalah untuk satu keluarga. Sementara kalau sapi adalah untuk 7 keluarga. Jadi atas nama kepala keluarga maka ikut ya anggota keluarganya. Tapi seandainya ada juga keluarga mau juga istrinya umpamanya tersendiri tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Dari mana kita pahami bahwa satu kurban itu adalah untuk satu keluarga? Itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi di mana dikatakan kana rajulu fi ahdin an-nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang laki-laki pada masa Rasulullah yudahi bisyar berkurban dengan seekor kambing anhu untuk dirinya wa an ahli baiti dan untuk anggota keluarganya. Lalu fayakuluna wa yut'imun. Lalu mereka makan dan mereka memberi makan kepada orang lain. Mereka makan dan memberi makan kepada orang lain. Kurban. Namanya kurban itu adalah kita harus bersihkan hati kita untuk berbagi. Bersihkan hati kita untuk berbagi. Karena ini namanya kurban. Sehingga ya ulama mengatakan yang tertinggi nilainya itu kalau kita memang serahkan semuanya. Senama karobah. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya bagian dirinya itu tidak ada yang mau dibagi, ya itu bukan berkurban. Magiri sapi itu. Lalu yang sedang-sedangan dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban dengan keluarganya, sepertiga untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada duafa, dan sepertiga untuk dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya, walaupun bukan fakir miskin, karena ini juga dijadikan sebagai ajang silaturahim. Ajang silaturahim. Ajang, maka kita berbagi. Luar biasa ini. Biasa. Namun ulama mengatakan itu kalau mau afdalnya sekedarnya saja yang dia bawa ke rumahnya karena namanya berkurban hanya untuk cari berkah sampai diambil sedikit ya ambil sedikit malah lebih afdal lagi kalau diserahkan semua ya kalau bupati baru itu ya dari dulu sampai sekarang ya saya hanya kirimi WA ya ingat kurbannya di pesantren ya dikirim sapi, bikin bulat-bulat sapi ke pesantren. Lalu ada lagi masalah, bolehkah kurban atas nama almarhum atau almarhumah orang tua kita? Ya,
Di dalam sebuah kitab yang lain yang saya tidak ikutkan, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Di situ dikatakan ada 3 pendapat berkaitan dengan kurban atas nama almarhum atau almarhumah. Pendapat yang pertama tidak membolehkan. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua membolehkan, boleh kalau ia wasiatkan ketika hidup. Nanti anak, kalau saya meninggal dunia, jika sekiranya engkau berkurban, ikutkan saya. Dia wasiatkan. Pendapat yang ketiga, boleh-boleh saja walaupun tidak diwasiatkan. Selama ya anak itu memiliki kemampuan untuk itu dan rela untuk berkurban atas nama orang tuanya. Itu landasannya apa? Yang pertama mengatakan ini adalah termasuk ibadah mahdah, sehingga tidak boleh untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, kalau yang kedua mengatakan kalau diwasiatkan maka boleh. Yang ketiga mengatakan selama itu suatu ibadah sunat, maka bebas kita untuk melakukan atas nama orang lain, apalagi orang tua. Dalam salah sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat, yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, salah seorang penulis hadis, Nabi mengatakan, ma ala ahadikum idza arada ayyatasaddaqa lillahi sadaqata tawwu'in ayyaj'alha an walidayhi idza kana muslimaini wa yakunu ajruha lahuma wa lahu mislu ujurihima min ghairi ayyan kusa min ujurihima syai'. Ma ala ahlikum, tidak jadi masalah bagi kalian. Iza arada ayyatasaddaqa lillahi sadaqata tawwu'in, apabila hendak melakukan suatu sedekah karena Allah, sedekah sunat, ayyajaha an walidahi, bahwa ia atas namakan kedua orang tuanya, dia peruntukkan untuk kedua orang tuanya. Fa yakunu ajruha lahuma, maka pahalanya didapat keduanya. Pahalanya didapat keduanya. Walahu mislu jurihima, dan dia juga mendapatkan pahala yang sama yang didapatkan kedua orang tua tadi. Min ghairi an kusa min ujurihima syai', tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala kedua orang tua tadi itu. Nyaman tuh. Pertanyaan, kalau saja pahala amalnya itu diserahkan kepada orang tuanya, dari mana pula ia dapat pahala seperti yang dipatahkan orang tua? Ternyata itu adalah hadiah dari Allah, karena ia dinilai sebagai anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, sehingga diberikan pahala tidak kurang sama dengan yang dia serahkan kepada orang tuanya. Kemudian disebut yang dimaksud dengan sedekah tatawu'in itu sangat luas. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa bernama sedekah. Saya ulangi, semua perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa diberi nama sedekah. Satu contohnya, Nabi mengatakan dalam salah sebuah hadis, apabila kalian diberikan usia sampai pagi hari, maka setiap persendian yang ada pada tubuh kalian wajib bersedekah. Ini, itu. Tusbihu ala kulli sulama ahdikum sedekah. Lalu
Bagaimana bentuk sedekahnya? Nabi mengatakan, wa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu juga sedekah. Membaca subhanallah itu juga satu bentuk sedekah. Ini kan zikir. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid mengucapkan alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil sedekah. La ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Ini zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, Allahu akbar. Ternyata juga diberi nama sedekah oleh Nabi. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, memerintahkan kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, melarangkan kemungkaran itu juga sedekah. Wa yasu al kulli hadza, dan cukuplah sebagai pengganti daripada ini semua dengan rakaataini tarhuma, dengan salat duha 2 rakaat pada waktu pagi. Dengan melakukan salat duha 2 rakaat pada waktu pagi, maka kamu telah melaksanakan sedekah daripada itu tadi semua. Sedekah. Yang lain lagi, wa tumitul azani tariq sedekah. Kamu menghilangkan gangguan yang ada di jalan, itu juga satu sedekah. Jadi sedekah ini sangat luas artinya. Sehingga tadi sahabatnya dalam riwayat Ibnu Asakir mengatakan, siapa saja yang mau melakukan satu bentuk sedekah untuk orang tuanya, sedekah sunnah, maka orang tuanya itu dapatkan pahalanya dengan syarat kedua orang tuanya itu muslim. Iza kana muslimaini, jika keduanya itu muslim. Demikianlah mengenai masalah ini berkurban. Lalu yang lainnya hukum yang berkaitan dengan kurban tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan upah bagi tukang jagalnya, bagi pemotongnya. Boleh kalau dijadikan sedekah, tapi dijadikan upah tidak boleh. Di sinilah kita lihat bagaimana pula peranan niat itu. Pada mua ya iwerengi, tapi lagi kumakanaki gajina, sarona, lagi kumakanaki pasti dekat. Ya. Dan di sini katakan disunatkan dia sendiri yang sembelih. Ya, aku jadi itu biasa mak gere. Ya, tapi bisa diwakilkan kepada seseorang yang lain. Hanya kalau diwakilkan kepada seseorang lain itu sedapat mungkin seorang muslim. Kalau tidak muslim ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai sahnya dan tidak sahnya. Tapi kalau muslim ya sepakat dan dia tahu. Lalu dalam berkurban itu ya termasuk disunahkan itu kurbannya dan yang memotongnya menghadap kiblat. Makanya kalau kita potong sapi itu di sini kepalanya di selatan. Kepalanya di selatan, ya sehingga dengan demikian sapi itu menghadap kiblat dan yang memotongnya juga menghadap kiblat. Karena kalau sapinya kepalanya di utara, itu sulit bagi yang memotongnya itu menghadap ke kiblat. Ya. Lalu disunatkan itu dikasih tajam pisaunya, ya kemudian ya dibaringkan kalau sapi, tapi kalau unta katanya itu disembelih berdiri dan dilipat satu kaki depannya, ya itu. Tapi saya pernah melihat ya memotong unta itu tidak ada yang dilipat kakinya dan tetap dipotong berdiri sendiri. Suatu ketika saya mengajak jamaah haji, siapa yang mau melihat kurbannya, kita sewa mobil pergi ke tempat
potong. Tiba di sana, begitu banyak kandang, unta, kambing. Ya, saya tidak melihat sapi, unta dan kambing. Karena banyak, maka memilihlah unta. Karena kalau unta berarti untuk 7 orang. Kalau kambing masing-masing satu-satu. Jadi kita hitung saja bagi 7. Ya, dipilih setelah ada kesepakatan kedua diantar ke tempat di mana mau dipotong. Tiba di situ, tidak ada disebut diikat, di apa, hanya saja, dihimbau begitu. Tiba di situ, tukang jaganya siapkan pisaunya, ya, dia putar-putar saja melihat mana yang bagus stanya, terus saja dicungkil anunya, lehernya, cak, sekali saja, lalu beginilah untanya itu berjoget, kemudian jatuh. Yang jadi yang jadi masalah ini, kenapa yang lain itu tidak lari? Tidak lari, tetap saja tinggal di tempatnya. Akhirnya dicicil satu persatu, semuanya di situ satu tempat. Sampai jamaah mengatakan, samana nafas sade betul ini igire. Itu kesimpulan jamaah begitu. Samana, seolah-olah memang mereka itu siapkan dirinya untuk itu, untuk kurban. Kan tidak ada bergerak. Kemudian tukang jaganya ini baca selawat, kan kita itu takbir dulu. Takbir sebagaimana kalau kita lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu untuk menenangkan itu, binatang hewan kurban. Baru ya yang akan menyembelihnya ini siap-siap, ya. Ketika itu ditenangkan, ya baca selawat, kemudian dibacakan niatnya bahwa ya Allah, ini adalah dari Engkau dan sekarang kita kembalikan kepadamu kurbannya si anu, si anu, si anu, si anu, mohon diterima. Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok nih, jika aku biasa mak gere. Jadi itu ada baca salawat, ada bismillah, ada takbir, ada doa. Nah, di situ. Jadi itu tadi. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah daripadamu dan sekarang kita kembalikan kepadamu kurbannya sianu, ya, sebutkan itu sianu, ya, mohon diterima, patakabal, mohon diterima. Lalu kembali Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira inilah bahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah kurban. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini. Dan kepada saudara-saudaraku yang memang punya kemampuan, tolong jangan disia-siakan. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa hidup tahun depan. Ini kesempatan emas. Pahalanya kata Rasulullah, kalau mau tahu pahalanya, coba hitung saja berapa lembar bulu kurbanmu itu. Kamu mendapatkan pahala sebanyak dengan jumlah daripada bulu kurbanmu itu.
Kalau komisnya karena mereka ini yang kedua mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosamu. Yang ketiga kamu dibuatkan hijab dinding dari api neraka dan kebaikan dunia akhirat. Oleh karena itu ya jangan sia-siakan. Apalagi ada ucapan yang sinis dari Nabi bagi mereka yang memiliki kemampuan lalu tidak melaksanakan dengan mengatakan man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelonggaran li ayudahya untuk berkurban walam yudahi lalu tidak berkurban fala yahdur musallana, janganlah hadir di masjid kami. Ya tentu sudah tidak enak ini kita dengar. Ini bagi mereka yang memiliki kelonggaran untuk itu. Ada pun yang tidak memiliki, pada cing baper lodomu, malolonga koma tu koma geri tak gue. Ya, saya kira itulah bahasan kita malam subuh hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattiba'ah wa arina batila tinaba. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyam-menyam ustaz yang falafallah.